Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Faro dengan NIM 210900000193 dari Fakultas Psikologi kelas D. Saya akan menjelaskan tentang model memori Atkinson dan Shiffrin. Jadi, teori ini dikenal dengan teori pemrosesan memori. Gimana sih memori kita terbentuk? Bayangkan, misalnya kita sedang berjalan-jalan di alam. Selama berjalan itu, kita terus-menerus menerima aliran input sensorik ke dalam memori sensorik kita. Teori memori ini dimulai dengan semua informasi sensorik dari lingkungan kita diterima dan masuk ke memori sensorik. Menurut penelitian, informasi dari penglihatan hanya dapat bertahan kurang dari sedetik di memori sensorik, sedangkan informasi dari pendengaran dapat bertahan 3-4 detik. Jika perhatian diberikan, maka informasi akan diteruskan menuju memori jangka pendek atau short term memory yang dapat mempertahankan informasi hingga 15 detik. Namun, jika perhatian tidak diberikan pada informasi tersebut, maka mereka akan hilang. Nah, kembali bayangkan, ketika tadi kita berjalan di alam, kita tidak akan ingat setiap saat berjalan dan semua jejak kita lihat dan dengar. Ini karena sebagian besar input sensorik ke dalam memori sensorik kita hilang, karena kita tidak memberikan informasi tersebut, atau biasa disebut attention atau perhatian. Namun, input sensorik spesifik yang kita perhatikan diteruskan ke memori jangka pendek. Misalnya, saya menyukai bunga dan saya melihat bunga liar berwarna kuning yang indah saat mulai perjalanan. Ini akan diteruskan ke memori jangka pendek karena saya memberi attention atau perhatian pada bunga itu. Dalam memori jangka pendek, informasi disaring dan dipilih untuk tergantung pada berapa banyak kita berlatih dan mempertahankan informasi. Informasi yang tidak dilatih akan hilang. Misalnya, ketika di perjalanan tadi saya menemukan bunga ungu yang lebih indah daripada bunga kuning yang sudah saya temui. Saya terus memikirkan bunga ungu ini, bukan lagi bunga kuning tadi. Dengan demikian, saya melatih dan memelihara memori bunga ungu, sementara memori bunga kuning mungkin hilang karena kurangnya latihan. Akhirnya, jika informasi dalam memori jangka pendek dikodekan, maka dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Berbagai informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh memori jangka pendek jika kita memerlukannya. Contohnya, kembali ke perjalanan tadi. Kita kemungkinan besar tidak akan memikirkan bunga ungu tadi sepanjang hari. Tetapi, nanti malam jika seseorang bertanya tentang perjalanan di alam yang kita lalui, kita dengan mudah mengambil ingatan tentang bunga ungu dari ingatan jangka panjang. Namun, jika ditanya tentang perjalanan dalam 10 tahun, mungkin kita tidak akan mengingat apapun tentang bunga ungu atau bahkan jejak perjalanannya, karena beberapa informasi hilang dari waktu ke waktu dari memori jangka panjang. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang model memori Atkinson dan Shiffrin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.